Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pujangga Keder dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Tanara, Serang, sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, wafat di Mekah, Hijaz, sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadits. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat terlebih dahulu. 1. Pendidikan. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. 2. Guru Syekh Nawawi. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. 1. Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya. 2. Kiai Haji Sahal Al-Bantani. 3. Syekh Baing Yusuf Purwakarta. 4. Syekh Ahmad Khatib Asis Syambasi. 5. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. 6. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. 7. Syekh Yusuf Sumbulaweni. 8. Syekh Abdul Hamid Dagestani. 9. Syekh Said Ahmad Nahrawi. 10. Syekh Ahmad Dimyati. 11. Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali. 12. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki. 13. Syekh Junaid Al-Batawi. 14. Syekh Zainuddin Aceh. 15. Syekh Syihabuddin. 16. Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. 17. Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani. 18. Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani. 19. Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani. 20. Dan lain sebagainya. 3. Peran Syekh Nawawi. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara.
Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snouck-Hurgronje, untuk berkunjung ke Mekah pada tahun-tahun 1884 sampai tahun 1885. Kedatangan Snouck ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. 4. Wafat. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Janatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara, Serang, asuhan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Wassalam, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih.